Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami coba akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu makalah untuk mata kuliah statistika. Di mana untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai ukuran dispersi data tidak berkelompok. Dan makalah ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan berisi latar belakang dan lain-lain. Kemudian bab 2 mengenai pembahasan dan penyelesaian kasus dari contoh soal yang telah dibuat. Kemudian untuk bab terakhir yaitu penutup berisi hasil dan kesimpulan. Oke, untuk pemaparan materi nanti akan disampaikan secara bergiliran sesuai instruksi yang telah ditetapkan. Baik, langsung saja kita masuk pada slide yang pertama. Oke, masuk pada slide yang pertama. Untuk judulnya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan, kami dari kelompok 3 mengambil judul ukuran dispersi data tidak berkelompok. Beranggotakan saya sendiri Muhammad Angga Ramdhani, NIM 122000222. Kemudian Selamat Anugrah Zaibua, NIM 122000135. Kemudian Ahmad Alfian Dwi Putra, NIM 122000148. Untuk makalah mengenai tema ukuran dispersi data tidak berkelompok ini terdiri dari 3 bab, di mana untuk bab pertama ialah pendahuluan berisi latar belakang dan lain-lain. Kemudian bab 3 berisi pembahasan, penyelesaian kasus dan lain-lain. Bab 3 ada penutup berisi hasil dan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, pada hakikatnya statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang menyelidikan dan di kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Secara umum, kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, menyajikan data secara ringkas dan jelas, sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. Yang kedua, menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah. Dan yang ketiga, melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Nah, maksud dan tujuannya adalah kedudukan ilmu statistika memiliki beberapa maksud, yaitu yang pertama memberikan suatu informasi dan pengolahan data, kedua membantu mempermudah penyajian data, selanjutnya memacu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan, serta menganalisa data, penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan. Selanjutnya menambah wawasan dalam hal menganalisa sebuah data berkelompok maupun tidak berkelompok, mengetahui cara perhitungan ukuran dispersi data tidak berkelompok. Nah, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester UAS pada mata kuliah statistika, dapat mengetahui pengertian dari ukuran dispersi, dan selanjutnya dapat menentukan pengukuran dispersi data tidak dikelompokkan. Ruang lingkup. Statistika mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Setelah statistika berkembang secara mandiri, semua masalah yang berkaitan dengan data berupa angka dapat dipecahkan dengan menggunakan metode statistik. Dengan menggunakan statistik, kita dapat memberikan gambaran, membandingkan, dan menunjukkan hubungan data ekonomi. Penguasaan statistik dan kemampuan menggunakannya merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi sebuah organisasi, perusahaan khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Karena dengan itu, sebuah organisasi perusahaan bisa mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi kemajuan perusahaannya.
Informasi tersebut bisa didapatkan dari hasil pengelolaan data yang telah disimpulkan. Kemudian data tersebut bisa kita analisa untuk dijadikan bahan perkiraan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Lalu berikutnya landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh nilai-nilai data yang berbeda dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dari ukuran pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran pusat. Dalam menggambarkan sebuah data dengan ukuran dispersi, penggambaran data akan lebih cepat dan jelas. Fungsi ukuran dispersi terdapat dua. Yang pertama, menunjukkan tinggi rendahnya perubahan antar data, dan yang kedua, mengetahui derajat perbedaan antar data. Nah, di dalam ini saya akan menjelaskan terkait pengertian data tidak dikelompokkan. Data yang tidak dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Oke, saya lanjutkan penjelasannya. Untuk jenis ukuran dispersi kali ini saya akan jelaskan mengenai jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih antara data pengamatan terbesar dengan data pengamatan terkecil yang terdapat pada kumpulan suatu data tersebut. Untuk rumusnya sendiri ialah R atau range sama dengan Nmax dikurangi dengan Nmin, di mana nilai terbesar pada suatu data tersebut dikurangi dengan nilai terkecil. Contohnya misalnya dalam suatu data itu nilai terkecil ada pada angka 10 dan angka terbesar ada pada angka 20 contohnya. Maka untuk nilai terbesar itu di 20 dikurangi dengan nilai terkecil atau 10, hasil sama dengan 10. Seperti keterangan di bawah ini, bahwa R adalah jangkauan atau range, Nmax adalah nilai maksimum, dan Nmin adalah nilai minimum atau nilai terkecil. Oke, berikutnya yaitu simpangan rata-rata atau mean deviation. Mean deviation adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Untuk rumusnya sendiri terdapat dua. Yang pertama yaitu untuk data tidak berkelompok dengan data dikelompokkan. Oke, untuk data tidak berkelompok rumusnya yaitu SR atau simpangan rata-rata 1 dibagi N dikali sigma X dikurangi X bar. Sedangkan untuk data dikelompokkan itu hampir sama, cuma perbedaannya bila kita lihat dengan seksama yaitu di sigma data dikelompokkan yaitu dikali dengan frekuensi atau nilai frekuensi, sedangkan data yang tidak berkelompok adalah langsung dari sigma ke X dikurangi X bar ya. Jadi perbedaannya hanya di situ, untuk yang lainnya sama, dikurangi X bar. Seperti yang kita lihat di keterangan berikut ini, yaitu SR adalah simpangan rata-rata, X adalah nilai data, kemudian X bar adalah nilai rata-rata hitung, F adalah frekuensi bila itu datanya berkelompok atau jenis data berkelompok, kemudian N adalah banyaknya data. Baik, sekarang kita masuk dengan variansi atau varianse. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Variansi untuk sampel dilambangkan dengan S2, variansi untuk populasi dilambangkan dengan TO atau THO. Data tidak berkelompok. Di sini ada keterangannya, S2 sama dengan variansi, X sama dengan nilai data, bar sama dengan nilai rata-rata hitung, F sama dengan frekuensi kelas data berkelompok. Baik, simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari variasi simpangan baku. S sama dengan V S kuadrat. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau deviasi kuartil persamaannya, dengan Q1 sama dengan kuartil pertama, kuartil 3 sama dengan kuartil 3 atau Q3. JK sama dengan 1/2 Q3 dikurangi Q1.
jangkauan kuartil JP 10 dikurang 90 sama dengan P90 dikurang P10, dengan P10 sama dengan persentil ke-10, P90 sama dengan persentil ke-90. Pasal jenis dan dispersi. Nah, untuk memahami jadi kita berikan contoh kasus. Di sini contoh soal data belum dikelompokkan. Nah, di sini terdapat serangkaian tabel dengan N sama dengan 58. Adapun dari data di samping, buatlah yang pertama rata-rata hitung, kedua median, ketiga modus, keempat kuartil ketiga, kelima desil ke-6, dan 6 persentil ke-98. Nah, yang pertama yaitu rata-rata. Untuk penyelesaian kasus dengan rumus, jawaban soal data belum dikelompokkan untuk menghitung rata-rata hitung dengan cara X 5XI per N, yaitu X plus 1, X ditambah X plus 2, ditambah X plus 3, sampai dengan X plus N per N. Nah, di sini 1/58 ditambah data yang telah kita jumlahkan tadi itu sejumlah 9.333 data. Setelah dijumlahkan dan jumlah data tadi ada 58, dapatlah rata-rata hitung yaitu 160,91,38. Baik, untuk penyelesaian kasus berikutnya yaitu tentang median. Nah, untuk mediannya ini sendiri dibedakan menjadi dua ya. Ini tergantung dari jumlah data atau jumlah data ganjil dan genap. Jika jumlah data ganjil, maka N sama dengan jumlah data dan K ini sama dengan, nah perbedaannya dari sini, K-nya itu dari N atau jumlah data min 1, kemudian dibagi 2. Dan juga untuk jika jumlah datanya genap, maka K-nya ini adalah N dibagi 2 tanpa harus dikurangi atau di min 1. Saya ulangi, N sama dengan jumlah data, K sama dengan N bagi 2. Nah, untuk jumlah data ganjil, medianya sama dengan XK plus 1. Untuk median jumlah data genap, yaitu median sama dengan 1/2 atau setengah dikali XK ditambah XK ditambah 1. Nah, kita lihat untuk contoh soalnya. Untuk contoh soal yaitu N-nya adalah jumlah banyaknya data yaitu 58 data, dan K-nya ini adalah kita kebetulan kan 58 ini adalah jumlah datanya genap ya, 8. Kalau 9 mungkin ya data gaji, jadi disesuaikan dengan nilainya ya, genap atau ganjil. Oke, ini kebetulan jumlahnya ada genap, yaitu kita berarti memakai rumus untuk jumlah data genap yaitu K sama dengan N bagi 2, median sama dengan saya ulangi 1/2 dikali XK ditambah XK ditambah 1 sama dengan K58 atau jumlah banyaknya data dibagi 2 sama dengan 29. Dan median sama dengan 1/2 dikali X29 ditambah X30 atau posisi urutan nilai di urutan ke-29 ditambah nilai urutan yang ke-30 sama dengan 1/2. Nah, data ini ada di X atau di urutan 29 yaitu 160, juga data di urutan yang ke-30 adalah 160 juga. Maka 1/2 dikali 160 ditambah 160 dikali 1/2 yaitu 160.
Oke, selanjutnya yaitu modus. Jika pada kumpulan data itu terdapat lebih dari satu data yang sama dan paling sering muncul disebut modus. Dalam artian berarti modus ini adalah suatu data yang sering muncul atau suatu angka yang sering muncul pada satuan data. Maka satuan data yang sering muncul yaitu ada di 160, atau angka 160 ini adalah angka yang sering muncul pada tabel dari atau kasus di atas ya. Oke, Baik, saya akan jelaskan jawaban soal data belum dikelompokkan. Kita masuk di kuartil ketiga. Kuartil 3 sama dengan N ditambah 1 dikali 3 dibagi 4. N itu adalah sama halnya dengan banyaknya data ditambah 1. Totalnya 59 dikali 3 dibagi 4, hasilnya adalah 44,25 sama dengan 44 ditambah 0,25. X ini adalah nilai dari urutan N ditambah 1 dikali 3 dibagi 4 sama dengan XI ditambah 0,25, XI ditambah 1 dikurangi XI. Nah, X44 ditambah 0,25, X44 ditambah 1 dikurangi X44. Nah, sama dengan 167 diambil dari urutan data 44 ya, ditambah 0,25 sama dengan X45 dikurangi X44 sama dengan 167 ditambah 0,25, 168. Nah, 168 ini diambil dari urutan 45. Nah, kalau kita lihat di tabel ya, nilainya adalah 168 dikurangi 167 sama dengan 167 ditambah 0,25, hasilnya adalah 167,25. Nah, kita juga masuk di desil ke-7. Nah, desil 7 sama dengan N ditambah 1 dikali 7 dibagi 10. Nah, seperti yang tadi ya, N itu adalah banyaknya data ditambah 1, hasilnya adalah 59 dikali 7 dibagi 10. Ya, sama dengan 41,30 sama dengan 41 ditambah 0,30. Nah, XI ditambah 0,30, XI ditambah 1 dikurangi XI. X41 ditambah 0,30, X41 ditambah 1 dikurangi X41. Nah, seperti halnya juga 164 diambil dari urutan data 41 ditambah 0,30, X42 dikurangi X41. Sama dengan 164 ditambah 0,30. Nah, 165 ini diambil dari urutan data dari 42 ya, dikurangi 164 sama dengan 164 ditambah 0,30, hasilnya adalah 164,30. Ini saya akan menjawab soal yang terakhir, persentil 98. Nah, persentil ke 98. Adapun untuk menghitung P98 yaitu 98 buka huruf N plus 1 per 100. Ini untuk menentukan urut data keberapa yang kita akan pilih. Ketemulah 98 buka kurung 58 plus 1 plus 100, 57,82. Yaitu 57 plus 0,82. Jadi X ke 57 ditambah 0,82 buka kurung X57 plus 1 dikurangi X57. Jadi ditambahlah data dari X57 itu 175 plus 0,82 buka kurung X58 kurangi X57. Karena X58 dan X57 angkanya sama yaitu 175, maka hasilnya adalah 0. Nah, maka dari itu X57 yang di awal ditambah 0 hasilnya 175.
Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu em, memecahkan menjawab contoh soal menggunakan bantuan dari Microsoft Excel 2010, atau dengan kata lain penyelesaian kasus menggunakan bantuan software ya. Jika sebelumnya kita menyelesaikan contoh soal atau menjawab soal menggunakan rumus manual, kali ini saya coba akan menjelaskan step by step bagaimana cara untuk menemukan jawaban dari contoh soal yang tadi ya. Oke, yang kita buka di sini yaitu Microsoft Excel ya. Microsoft Excel. Untuk langkah pertama yaitu kita akan urutkan dulu datanya. Kita akan menyatukan dulu di kolom A misalnya. Nah, di sini kita ke data, biasanya di samping situ tuh tidak ada ya. Belum ada. Makanya kita harus pilih di option ini. Kita pilih di Adds In. Nah, berhubung ini bahasanya ya, bahasa di office saya nih, bahasa Rusia sepertinya, jadi kita raba-raba saja, berarti bisa analisis biasanya ya, tool analis. Nah, kemudian kita go, jangan di oke dulu tapi go Excel, kemudian itu tools analis ya kalau dari bahasa Inggrisnya. Klik OK, maka nanti akan muncul data analisis di sana untuk di tab data ini. Kemudian kita langsung saja pilih dulu data yang akan kita show atau kita pilih, kemudian pilih di deskriptif statistik ya. Jika sudah, kita klik OK, kemudian kita input range atau inputkan data mana yang akan kita cari ya, untuk rata-rata atau yang lain-lainnya. Jika sudah, kita akan enter, kemudian output range-nya atau penempatannya nanti setelah hasil atau hasil dari pengolahan datanya kita akan simpan di mana atau tampilkan di mana. Kita pilih saja di kolom C. Jika sudah, kita enter lagi, kemudian jangan lupa untuk summary statistiknya kita cantrang. Jika sudah, kita tekan OK, baru akan muncul. Di situ ada tertulis ada mean, ada standar error, median, standard deviation, sampel variansi, kurva size, dan lain-lain ya. Ada range juga dan minimum maksimum nilainya. Oke, cukup cepat ya daripada dibandingkan dengan secara manual, dan untuk keakuratannya sendiri ini sepertinya memang akurat ya, walaupun saya belum bisa membandingkan, tapi untuk jawabannya sendiri saya sudah cek bahwa yang dari saya kerjakan itu sesuai ya, antara misalkan contohnya mean, modus atau mode ada di 160, median di 160, untuk range tadi juga ada di 25, karena nilai minimumnya itu kan 150, nilai maksimumnya itu 175, jadi nilai maksimumnya 175 di 150 itu 25. Oke, selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan di atas atau contoh soal di atas ya, yaitu satu, mean adalah rata-rata hitung dari jumlah data yang dibagi dengan frekuensi. Mean atau rata-rata hitung dari contoh kasus di atas adalah data yang dikelompokkan yaitu 160,9138. Selanjutnya yaitu median adalah nilai tengah dari data yang tersusun secara terurut. Median dari contoh kasus di atas adalah data yang belum dikelompokkan adalah 160, sama ya dengan hasil yang tadi menggunakan tools analis dari Excel. Kemudian ada modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus dari contoh di atas adalah data yang belum dikelompokkan yaitu ada 160, sama juga ya. Kemudian ada kuartil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian. Yang tadi kita cari ada di kuartil ketiga, dan selanjutnya gitu ya. Dari contoh kasus di atas adalah data belum dikelompokkan yaitu ada di 167,25. Kesimpulan yang kelima, desil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian. Desil ketujuh dari contoh kasus di atas adalah data belum dikelompokkan. 6. Persentil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian. Persentil ke-98 dari contoh kasus di atas adalah 175.
Dan yang ketujuh, range adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Dan dari contoh kasus di atas adalah 25. Baik, kita sudah sampai pada slide yang terakhir, yaitu untuk mengenai saran. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel dapat memberikan manfaat yang besar bagi suatu organisasi perusahaan maupun pendidikan, yaitu waktu untuk menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data mentah menjadi data berkelompok yang nantinya menjadi informasi bagi organisasi tersebut dalam menentukan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika sebuah organisasi perusahaan maupun pendidikan masih menerapkan perhitungan manual dalam pengolahan data statistik, maka waktu yang akan menjadi kurang efisien dan pengerjaan dalam pengolahan data menjadi kurang efektif. Bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel contohnya, maka akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Tingkat keakuratan pengolahan data secara otomatis lebih mendekati kebenaran daripada pengolahan data secara manual. Lebih tepatnya mungkin garis besarnya adalah untuk human error persentasenya lebih besar dibanding dengan machine error ya. Oke, demikian hasil pemaparan dari kelompok 3. Saya Muhammad Angga Ramdhani mewakili teman-teman Selamat Anugerah Zebua Ahmad Alfian mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Saya berharap apa yang kita sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.